Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih pada tanggal 20 September 2001. Yang kemarin direncanakan kita akan nambah PTM, tapi PTM ini ditunda sampai waktu kita tidak tahu. Saya juga rindu ingin PTN dan semuanya sama, rindu dengan PTN. Yang dihentikan adalah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Jepara, karena di Kabupaten Purbalingga ada kejadian di SMP 4 Merebet. Anda sudah tahu itu apa kejadiannya, ya. Ya, pada minggu kemarin sebelum PHB kita sudah membicarakan fluida statis. Fluida statis yang kemarin adalah yang tekanan. Sekarang kita bicarakan fluida statis bagian kedua. Ini kalau kita akan bicarakan hukum Archimedes, kapiler, dan gaya Stokes. Semoga ini agak cepat ya. Saat tadi di MIPA 3 nggak selesai dan saya ada keeroran. Hukum Archimedes itu Anda pernah kenal waktu di SMP, di SD telah kita kenalkan hukum Archimedes. Kita hanya mengulang aja. Hukum Archimedes itu berbunyi apa? Ini sudah ada. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Itu dari hukum Archimedes. Ya. Bagaimana kalau Anda membayangkan Anda misalkan yang suka berenang ya, yang suka berenang. Kalau Anda misalkan membawa balok sewaktu di atas air sama di dalam air, berada di mana? Air. Lalu sayang, yang cantik, yang ganteng, bawa benda, kan nggak suka renang tuh, bawa benda di atas air sama di dalam air, berada di mana? Di dalam. Berat di luar air. Dalam air. Berada di dalam Di air. dalam. Oke. Seandainya Anda di dalam air itu katakan Anda pegangan di kolam renang, itu kan ada besi itu ya. Anda ngangkat badannya lebih ringan atau lebih mudah lebih susah? Lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan, Dan di udara Pak. bagaimana? Lebih berat. Lebih berat. Jadi berat di mana? Berat di luar Di air. atas air. Di luar air ya. Di luar air. Di luar air, lebih berat di luar air. Jadi benda di luar air atau di udara sama di air itu adalah berat di udara. Air ini mewakili daripada sebuah fluida. Kenapa dia kok bisa lebih ringan gitu loh? Nah, lebih ringannya itu karena adanya gaya Archimedes. Ya. Gaya apung. Gaya apung ini adalah gaya Archimedes. Ya. Gaya apung itu gaya Archimedes disebut dengan Fa. Itu berat di udara dikurangi berat di fluida. Oke. Fluida. Oke, pahami? Ya. Gaya Archimedes itu dirumuskan Rho F. F-nya ini fluida. Fluida itu apa? Fluida itu zat alir. Zat alir itu zat yang bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir itu zat apa saja? Lihat aku. Fluida itu zat alir. Air, Pak. Zat cair dan apa yuk?
zat cair dan gas, ya. Fluida itu terdiri dari zat cair dan zat gas. Paham tuh? Ya ini. Rho F fluida. Ini biasanya kita air. VBF. B ini di bawah fluida, di bawah permukaan batas antara air dan udara. A, fluida dengan udara. Jadi yang di dalam fluidanya. Jadi di bawah. Kalau di atas fluida namanya VAF, di atas fluida. Kalau yang di bawah BF, bawah fluida. Nah, kalau ini ada atas dan bawah, benda dimasukkan ke dalam zat cair. Ada yang di atas air, ada yang di bawah air. Benda namanya apa? Benda dimasukkan dalam air. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Berarti bendanya dalam kondisi ngapain? Mengapung. Terapung. Dan Ya, Ra? Benda terapung kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, oke. Anda tahu plastisin nggak? Mainan itu loh, mainan plastisin. Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, oke. Kita bicarakan plastisin, mainan plastisin ya. Oke. Plastisin itu kamu kepel, bulatkan, masukkan ke air bagaimana? Akan tenggelam. Tenggelam, terapung, melayang. Tenggelam, Pak. Jadi, plastisin kamu remet, kamu buat bola. Ya, bisa ya. Masukkan ke air. Kondisinya bagaimana benda itu? Plastisin itu. Tenggelam. Akan tenggelam. Tenggelam, oke, bagus. Ya. Tapi bila plastisin itu kamu jember, kamu permukaan kamu buat tipis, terus kamu buat seperti kapal perahu itu, dia terapung atau tenggelam? Atau melayang? Akan terapung. Terapung, ya. Benda itu terapung karena apa? Kan masanya sama kan? Masanya sama. Masa plastisin tadi, waktu dikepel sama dijembreng, iya, dibuat kayak perahu. Kenapa bisa terapung, yang satu bisa tenggelam? Bedanya perbedaan di luas mana? penampang. Luas penampang. Luas penampang bagus, ya. Di luas penampang gitu. Jadi yang dijember luas penampang lebih besar, maka benda akan terangkat. Bagus ya? Iya, di situ. Ya, dia Rho F ya. Mudah ya. Jadi ada AF, ada B. Ini VBF itu di bawah fluida. Di bawah fluida itu sama dengan yang dikatakan tercelup, gitu ya. Oke. Kita tahu di sini saat tadi kacau. Berat di udara 2W. Itu kenapa? Rho benda kali G volume benda. Ya. Ya. Berat di fluida ya. Itu rho fluida G volume di bawah fluida. Ya, volume di bawah fluida. Nah. Kalau dalam di sini bagaimana? Soal yang ini bahwa rho B, rho F, W per FA ini benda dalam kondisi melayang. Anda tahu melayang ya? Kalau benda itu melayang, volume benda dengan volume yang tercelup sama enggak? Kalau melayang itu bendanya tercelup semua tidak? Tidak. Iya. Nah, melayang loh. Tidak. Ada terapung, ada Tidak. melayang, ada Semua tenggelam. bagian bawah. Melayang tercelup semua tapi di tengah. Iya.
Tercelup semua ya. Iya, Untuk melayang itu tercelup semua, gitu loh. Untuk melayang itu tercelup semua, gitu loh. Paham ya? Jadi VB sama dengan VBF, gitu loh. Paham nggak? Ini kondisinya apa? Melayang. Kalau melayang berarti ini kan W per WF. Ini. Itu ya. Nah. Persamaan dari hukum Archimedes ini ya, ini sini. Hukum seperti ini. Oke. Jadi FA-nya itu gaya Archimedes, karena gaya Archimedes itu relief ini. Nah, ya. W itu berat. Nah, ini Pak. Ini bukan FA, ini bukan WF, ini gaya salah nih. Ini gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu rho fluida G kali volume benda terus dalam fluida. Ini gaya Archimedes. Salah maksudnya tadi ya, FA. Jadi ini W per FA itu hasilnya ini. Karena gini loh. W per FA sama dengan rho B G VB. Terus ini rho F G lah. VBF kan saudara VB juga karena dia melayang gitu loh. Akhirnya dicoret. Hasilnya ini gitu loh ya. Sekarang kita lanjut kepada kondisi yang lain. Hukum Archimedes ini ada benda 1 dan 2. Kondisi ini dikatakan benda ngapain? Terapung. Terapung. Bedanya 1 dan 2 apa? Kalau benda 1 semuanya di atas fluida ya. Udah nggak? Benda 1 semuanya di atas fluida. Benda 2 ada yang masuk ke dalam fluida. Paham nggak? Jadi yang di atas fluida itu dinamakan apa? VAF. VAF itu volume di atas fluida. Yang di fluida ini VBF, volume di bawah fluida, gitu loh. Tapi kalau ini VAF semua toh. Mudah tak? Volume di atas fluida semua kalau ini. Kalau ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ini bagaimana ini? Yang nomor 3. Di bawah semua ya? Iya. Yang nomor 4 bagaimana? Di bawah fluida semua ya volumenya ya? Bisa memahami nggak? Volumenya dulu ya. Yang di nomor 1 volumenya di atas fluida semua. Yang nomor 2 sebagian di atas, sebagian di bawah. Yang nomor 3 di bawah fluida semua. Yang nomor 4 di bawah fluida semua. Paham nggak ini? Nomor 1, 2 namanya apa? 1 dan 2 namanya apa? Bendanya, kondisinya? Terapung. Terapung. Yang nomor 3? Melayang. Yang nomor 4? Tenggelam. Ya, oke. Kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida terapung itu balok 1 dan 2. Benda terapung itu ya oke. Benda terapung ini kan kita mempelajari fluida statis. Fluida statis itu fluida dalam kondisi apa anakku yang cantik, yang ganteng? Fluida statis, fluida dalam kondisi apa? Diam atau bergerak? Kelas statis? Diam. Diam, ya. Fluidanya kan diam. Oke. Nah, kalau fluidanya diam, maka benda 2 ini posisinya diam atau bergerak? Dalam keadaan terapung, benda 2 ini, misalkan diam atau bergerak? Diam.
Diam. Iya. Kalau diam bagaimana jumlah gayanya? Sigma F pada sumbu Y ya sama dengan 0 karena benda itu diam gitu loh ya. Di sini yang nomor 2, 1 dan 2 ini ya, yang kalau yang kita pakai kita pakai yang kedua, yang ke atas tuh tandanya positif, jadi FA min W sama dengan 0 ya kan? Berarti FA itu sama dengan W ya. Nanti Anda masukkan itu ya. Itu. Oke ya. Kalau ini juga diem ya. Ini juga diem ya. Gaya dia semua dia diem karena beda dalam kondisi diam. Beda statis. Kasus-kasus yang terjadi terapung itu balok 1 dan W sama dan FA. Volume benda di bawah fluida itu lebih kecil daripada volume benda. Ini kondisi benda ya. Nomor 1 kan juga lebih kecil kan? Karena nggak ada di bawah fluida. Ya. Volume di bawah fluida lebih kecil daripada volume benda. Rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Anda sudah kenal. Melayang balok 3. Ini melayang balok 3. W sama dengan FA. Itu volumenya sama. Volumenya sama. Volume di bawah fluida dan volume fluida. Rho benda sama dengan rho fluida. Kondisi keempat. Benda ini tenggelam. Ini rame di depan ada UNBK ya. Benda ini kondisinya tenggelam. Saat tenggelam balok 4 terjadi W itu tetap sama dengan FA. Jadi W di bawah fluida sama W benda. Kalau bisa rho benda lebih besar daripada rho fluida. Ya. Maka kita dapatkan suatu persamaan di bawah ini. Massa jenis benda terapung dapat dihitung. Rho benda, rho fluida. Ini volume benda di bawah fluida. Bagi rho benda ini. Ya. Kalau itu bendanya campur-campur lebih dari 1, itu rho ini adalah rho kalikan V ini kan massa atau enggak? Rho itu kan M per V. Ya enggak? Berarti M kan sama dengan rho V. Ini massa ini jumlah semua itu loh. Rho V itu. Nah, itu lebih dari 1. Sekarang kita bicarakan penerapan pada hukum Archimedes. Hygrometer itu sangat alat untuk mengukur digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Itu biasanya kalau yang punya akuarium tuh toko-toko akuarium punya hygrometer untuk mengetes berapa massa jenis fluida di bawah itu untuk mengecek nanti ikannya mau hidup atau tidak. Ya. Nah, kapal laut. Air dapat tetap mengapung, besi dibuat berunggah, sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung menjadi besar. Yaitu ya. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Agar mengapung, tangki diisi udara, sedang agar tenggelam, tangki diisi air. Balon udara. Cara kerja balon udara: A. Agar naik,
balon diisi gas panas sehingga volumenya bertambah. Volume udara yang dipindahkan menjadi besar. Ya. Jadi karena dibesarkan agar naik, balon diisi udara panas. Kan volumenya bertambah, maka volume yang dipindahkan akan bertambah besar. Kan menjadi FA lebih besar daripada UV. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, agar balon udara melayang, volume balon dijaga agar FA sama dengan V. Agar turun, gas panas dikeluarkan dari balon udara, sehingga volume balon berkurang, sehingga FA lebih kecil daripada V. Ini sudah bisa jadi. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu bisa kamu lihat. Kamu pernah makan bubur, anakku yang cantik, yang ganteng? Halo? Halo anak-anakku yang cantik, yang ganteng? Pernah makan bubur? Pernah. Oke. Sekarang, waktu kita buat bubur ya, bubur. Oke, yang gampang. Terus sudah jadi, udah mateng. Jangan diambil dulu. Kan masih panas buburnya. Tunggu sampai dingin. Tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kamu ngambil bubur bagaimana? Ada langit-langitnya enggak? Ada keraknya enggak di atas bubur itu? Ada. Ya. Di batas antara bubur dengan udara itu ada kerak. Ya, ada kerak. Ada orang ada bahasa Indonesia kerak, bahasa Jawanya langit. Oke. Kerak itu kan keras ya. Dibanding dengan udara dan dibanding dengan bubur. Gitu loh. Jadi, intinya di antara batas dua medium yang berbeda, batas antara dua medium yang beda, di situ terjadi pengerasan. Paham ya? Di situ terjadi pengerasan. Itu paling enak kita bicara bubur. Tapi di air, itu kan air dengan udara ada batas. Maka di batas itu juga ada tegangan permukaan. Tapi nggak terlihat oleh kita. Karena di situ terjadi tegangan permukaan, maka apa? Ada beberapa hewan yang berada di air, dia bisa terapung. Paham nggak? Karena ada pengerasan di batas udara dengan air. Atau dua medium yang berbeda. Gitu ya. Oke. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan. Dibilang sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Dengan panjang permukaan. Panjang permukaan ini adalah panjang tepi. Panjang tepi permukaan itu. Oke. Ya, bisa dipahami. Oke. Ya. Ini untuk satu permukaan. F per D. Ini untuk berapa? Satu permukaan. Tegangan permukaan yang ini adalah untuk satu permukaan. Loh, kalau air di dalam gelas, ya, panjang permukaan ini bentuknya apa? Air dalam gelas. Kan gelas diisi air, kan ada tegangan permukaan, ya. Paham kan aku? Gelas diisi air, kan ada batas udara dan air. Terus panjang permukaannya apa bentuknya? Apa anakku? Yang cantik, yang ganteng. Gelas diisi air. Panjang permukaannya bentuknya apa? Panjang tepi permukaan itu loh. Lingkaran. Lingkaran, iya. Panjang tepi permukaan bentuknya lingkaran.
Berarti D-nya itu sama dengan lingkaran gelas itu. Paham nggak? Sama dengan lingkaran gelas itu. Ini bila satu permukaan. Ya. Gue nek dua permukaan piye? Bisakah itu dua permukaan? Sorry ya. Pada dua permukaan bisa Anda dapatkan permainan itu. Anda sering ada di alun-alun atau di mana itu ada kawat dibuat melingkar itu terus dimasukkan ke air sabun. Udah nggak? Iya, Pak. Itu kamu angkat kan permukaannya ada dua itu. Paham nggak? Permukaannya ada dua. Gitu ya. Karena ada apa? Anak kawatnya gitu loh. Ya. Karena kedua permukaan ini gamma ya. Gamma itu nulisnya gini, gambar gamma ini ya. Jadi gamma sama dengan F per 2D. Kenapa 2? Karena permukaannya ada dua, gitu loh. Ya, karena permukaannya 2. Kalau permukaannya 1, ya 1. Nah, permukaannya 2, ya 2. Oke? Ini untuk 2 permukaan. Sekarang kalau jarum dimasukkan ke dalam air. Jarum dimasukkan dalam air. Airnya berapa permukaan itu? Pernah nggak? Airnya kan bisa ditaruh di macam-macam kan? Airnya, mungkinkah jarum masak ke dalam airnya 2 permukaan? Yang berbatasan dan udara? Mungkin nggak? Halo anakku. Anda pernah nggak jarum masukkan ke air nanti terapung? Itu berapa permukaan airnya? Yang berhubungan dengan udara. Itu kan di satu tempat. Itu satu permukaan. Nggak mungkin 2 permukaan. Paham anakku? Di gelas atau di ciduk atau di mana gitu ya. Bisa masukkan jarum, jarum bisa terapung. Nah, jarum itu berada pada satu permukaan. Tapi bahwa D ini kan panjang tepi permukaan, ya. Panjang tepi permukaan itu D itu kan 2 nek jarum kan 2 panjang ditambah 2 lebar. Jarum kae. Tapi lebar jarum itu kan kecil sekali. Paham kan aku? Lebar jarum itu kecil sekali. Karena lebar jarum kecil sekali, maka ini dianggap mendekati 0. Berarti D-nya diganti 2P. P-nya panjang. Tapi panjang itu di rumus fisika tidak pakai P ya mas, Mbak. Pakai apa nek panjang? Simbolnya pakai L. Kenapa pakai L? L itu long. Ya kan? Panjang dan long sama ya. Kita biasanya pakai bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi pada jarum bahwa gamma itu sama dengan F per 2. L-nya ini panjang jarum. Karena lebarnya sangat kecil sekali diabaikan. Itu oke ya. Sekarang Anda tahu akibat gaya kohesi dan gaya adhesi. Setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus berbeda. Gejala kapilaritas. Kapiler, apa yang dikatakan kapiler? Kapiler itu apa? Selah sempit. Ya.
kapiler itu celah sempit. Bukan kaca ya, celah sempit. Oke. Kamu kok tahu tisu? Ya. Tisu masukkan air. Airnya bagaimana? Di atas. Masukkan sedikit ke tisu, masukkan sedikit ke air. Airnya bagaimana? Naik enggak ke tisu? Naik ke tisu enggak? Tisu ya? Merambat ke tisu. Merambat ke tisu. Ya, merambat ke tisu. Jadi tisu itu celah sempit, Mbak. Jadi tisu itu kapiler. Paham nggak? Tisu itu celah sempit. Karena itu kan nggak mungkin tisu itu kosong belum. Mesti ada bolong-bolong ngisor. Jadi tisu itu celah sempit. Nah, gejala air masuk ke tisu itu yang dinamakan kapilaritas. Gejala naik turunnya fluida dalam celah sempit. Nah, kapilernya itu celah sempit. Gitu loh. Nah, bisa naik karena adesi lebih besar daripada kohesi. Iya, Kang. Itu naik. Ya, adesi. A itu tidak. Di gaya tarik menarik antara benda yang tak sejenis. Kalau ini ada kaca dijatuhin sebelah air, kaca lurus, ini bentuknya kan begini. Tapi kaca di air raksa ini bentuknya bulat. Ya. Akan bentuknya bulat. Sorry nih. Ini bentuknya. Nah, yang bulat ini berarti gaya kohesi lebih besar. Nah, yang bulat ini adesinya yang lebih besar. Kalau Anda pada celah sempit, Anda masukkan, kalau gaya kohesi lebih besar adesi, kalau ini di raksa, itu permukaannya akan turun. Ya, kalau ini ada pipa, ya, di raksa, ini permukaan di sini gini. Di sini begini. Gitu. Akan turun nih. Ya. Nah, ini kata tarik. Sudut kontaknya itu mengukurnya dari yang ada ini. Ada cairnya ini. Dari sini. Sudut kontaknya. Jadi tetanya itu lebih besar dari 90. Rumusnya itu menggunakan tidak kita jabarkan ya. Cos theta. Cos theta. Cos theta itu positif di kuadran theta positif di kuadran berapa anakku? Cos positif di kuadran berapa? Halo? Cos positif itu di kuadran 4. Kalau 90 sampai 180 itu di kuadran 2, maka negatif, maka dia akan turun. Kalau ini diisi air, ini air. Ini kapiler nggak untuk sekian ya, ini kapiler diperbesar loh. Ini bukan celah sempit, ini lebar gitu loh. Dianggap celah sempit. Ya, kalau air ini akan gini, tadinya lebih besar. Dan di sini bentuknya gini. Nah, celah sempit ya. Berarti sudutnya ini datang dari sini. Ini lebih kecil dari 90. Ya. Kapilitas adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau
pembuluh sempit. Kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dapat dirumuskan, ini langsung dirumuskan ya. Ini sudutnya sudah kita share ya materinya, hanya bedanya di atas. Ini ada yang merumuskan bentuk Z 2 gamma cos theta plus rho GR. R-nya itu apa? R-nya sudah jadi pipa kapiler, theta-nya sudut kontak, G-nya percepatan gravitasi ya. Apabila theta lebih dari 6 derajat, berarti pada pipa kapiler terjadi kenaikan tinggi fluida. Ini apabila theta lebih besar, terjadi penurunan. Oh iya. Tegangan permukaan dan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari. Air panas atau air deterjen, tegangan permukaan lebih rendah dari air normal, sehingga lebih baik untuk mencuci pakaian karena lebih mudah membasahi kain dan melepas kotoran. Ya, jadi air sabun itu, pakaian itu kotoran nempel dalam pakaian, itu kan ada tegangan permukaan. Nah, supaya dia kotoran itu lepas dari pakaian, maka tegangan permukaannya antara batas kotoran dengan kain itu diperkecil. Karena diperkecil akhirnya kotoran itu lepas, gitu loh. Itu triknya untuk melepas pakaian, itu ya. Melepas kotoran di pakaian itu secara fisika. Kimia nanti beda lagi. Serangga seperti nyamuk dapat hinggap di atas air karena tegangan permukaan. Antiseptin memiliki tegangan permukaan rendah sehingga dapat menyebar ke seluruh bagian luka. Itu ya. Gejala kapilaritas silem pada tumbuhan dalam menyerap air dari unsur hara. Ya. Kan air bisa sampai daun itu ada apa aja, Mbak? Air bisa sampai daun itu ada 3 syarat. Ada gaya hisap akar terbiliki, terus di tumbuh-tumbuhan itu kan ada kapiler, kan dia naik, terus ada ya hisap daun. Tapi dibijikan yang penting kapiler, celah sempitnya yang diinterakan. Gejala kapilaritas sumbu obat dan minyak tanah. Anda minyak tanah tahu nggak? Sudah nggak kenal minyak tanah ya anak-anak sekarang? Taunya udah kompornya udah kompor gas itu. Ya sentir atau apa, mungkin Anda bisa kenakan pakai apa ya, kain Anda ubah terus dibuat sentir, nanti bisa. Tapi bayangkan sentir aku mesti bingung lah, anu nggak tahu sentir sih. Tisu yang dibasahi salah satu ujungnya dapat menjadi basah seluruhnya. Ya. Sekarang kita bicarakan viskositas. Apa viskositas? Kekentalan. Adalah kekentalan suatu fluida. Fluida yang memiliki viskositas tergolong fluida sejati, punya kekentalan. Yang kental, udah kental itu apa contohnya? Kekentalan, oke. Oli itu kental. Ya. Atau mungkin Anda bisa cari ada apa ya? Kaca ditaruh dalam posisi mendatar. Terus ada pipet, Anda masukkan apa ya? Beberapa sabun. Ya, beberapa sabun cair. Misalkan sabun Lifebuoy, sabun Lux, sabun apa, banyak Anda deret, satu tetesan semua. Ya, jadi ada kotak ini, ya. Ini kaca, ini diberi apa? Ini misalkan ini air, ini sabun Lifebuoy,
ini sabun lak, ini sabun apa lagi, banyak sabun ya, merek sabun atau minyak goreng. Nah, ini mesti mendaftar. Setelah itu Anda dirikan. Kalau yang lebih cepat turun, itu viskusitasnya kecil. Yang lama turun, jadi viskusitasnya besar, gitu loh. Jadi bisa ngecek tuh. Ya, kita bandingkan dengan air, itu viskus kekentalan. Ya. Sekarang hukum Stokes. Hukum Stokes menjelaskan bahwa viskositas menyebabkan kelajuan lapisan-lapisan fluida tidak seluruhnya sama pada bagian pipa karena adanya gaya gesek, ya. Ini potongan ini nggak sama ini, jadi dia akan ada gesekannya. Di sini ada kata 0, ini kan tambah. Jadi kalau ini sebuah apa? Pipa. Nah, kalau ini viskusitasnya gambarnya gini. Ini. Yang paling ini paling sulit bergerak, yang ini lebih cepat karena di sini di tengah kurang ada geser. Di dinding pipa kelajuan fluida dapat mencapai nilai V sama dengan 0, bisa. Sedangkan pada pusat penampang terdapat kelajuan terbesar di pusat penampang. Gaya gesekan satu bola yang bergerak dalam fluida sejati dapat dirumuskan. Fluid, gaya gesek fluida, itu ada yang gaya gesek fluida, ada yang menyebutkan dengan, ada buku yang pakai FS, ya. Di sini disebut dengan FF, F-nya itu gaya gesek fluida, tapi ada yang pakai S, gaya Stokes, ya, karena pakai Stokes, paham ya? P koefisien viskositas, bukan P, ini eta itu kayak taling sih, ya, eta, ya, kayak taling bisa Jawa. Katanya R dari V itu kelajuan. Terjadi gaya gesek itu terjadi bila pada saat gini loh ya, misalkan gotri masukkan ke dalam lautan oli, terus tambah butter, terus setelah itu butter dia mencapai, terus setelah bergerak dengan kecepatan tetap GLB, itu baru berlaku gaya Stokes. Jadi gaya Stokes itu tercapai saat sudah mencapai kecepatan yang konstan. Rumus ini digunakan untuk yang bentuknya bola. Untuk yang enggak bola akan dipelajari di perguruan tinggi. Ini saya kejar ya, kejar tayang. Kecepatan terminal adalah kecepatan terbesar konstan yang dialami benda yang jatuh bebas dalam suatu fluida sejati atau kental. Maksimal itu adalah kecepatan maksimal. Kecepatan terminal terjadi ketika gaya berat, gaya ke atas fluida, dan gaya gesek fluida berada dalam keseimbangan. Jadi ya, kalau ini kita ada sebuah apa, bejana pipa nih, ya, terus di tengahnya ini ada gotri, kita besarkan ya. Nah, ini kan di sini ini ada gaya berat. Oke, ada gaya berat.
Udah Sapas ya. Sorry ya, Sapas ya. Ini gaya berat daripada Godri. Tapi di sini benda masuk dalam fluida ini akan selalu mendapatkan gaya Archimedes. Ya, benda akan selalu mendapatkan gaya Archimedes. Ini gaya Archimedes. Tapi di sini juga akan mendapatkan setelah kecepatan konstan, ini ada gaya gesek fluida. Ya. Gaya gesek fluida atau ini gaya Stokes. Nah, pada ini terjadi saat sudah bergerak GLB. Kecepatannya mencapai maksimum. Seterusnya udah nggak cepat lagi, udah maksimum nggak bisa berubah. Nah ini gaya Stokes baru berlaku. Nah dirumuskan seperti ini untuk bola ya. Kecepatan terminal untuk benda berbentuk bola dapat dirumuskan 2/9 rho. Itu anakku. Sorry tidak ada latihan soal, ini tak buat dengan cepat untuk mengejar tayang ya. Materi kita selesaikan. Silahkan Anda lihat contoh-contoh soal yang sudah saya share ya anakku. Pertemuan pada hari ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.